assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Bu sudah berkenan menjadi narasumber dan wawancara hari ini. Nah, Ibu mungkin kemarin kita sudah melaksanakan Lebaran Idul Fitri ya Ibu ya. Akhirnya Lebaran kedua di kala pandemi ya Ibu. Nah, sebelum itu mungkin kita bakalan ngomongin dulu soal protokol kesehatan ya Ibu ya. Nah, kira-kira apakah Ibu sudah mengetahui Ibu tentang pelaksanaan protokol kesehatan? Sudah, setidaknya saya sudah tahu melalui yang 3M kemarin itu ya. Iya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, selain protokol kesehatan kan kemarin ketika Lebaran ini tuh sedang galak-galaknya dilaksanakan larangan mudik ya Bu ya. Nah, apakah Ibu mengetahui tentang larangan mudik dari pemerintah? Oh, saya tahu. Iya. Ya, diantaranya mungkin tidak boleh mudik. Iya. Nah, kayak di sini juga kita memang tidak boleh mudik sama sekali. Antar pulau, antar kabupaten dan kota, iya. Seperti itu. Oh iya, mungkin emang kalau ke pulau lain mungkin harus butuh genus atau tes PCR ya Bu ya. Di sini tapi judulnya tidak mudik, Iya. memang tidak boleh mudik. Jadi kalaupun mau berkunjung ke pulau-pulau lain, Iya. itu dengan alasan tertentu seperti orang tua sakit atau keluarga sakit atau ada yang meninggal, jadi tidak mudik, itu bukan mudik judulnya. Oh iya. Itu pun dengan persyaratan tertentu, harus ada surat keterangan dari RT dan RW, harus genus atau PCR untuk 4 jam perjalanan, harus PCR. Ada 1 jam perjalanan memang genus ya, seperti dari pemimpin atau rata memang genus, tapi harus membawa surat dari RT RW. Dan itu judulnya tidak mudik. Iya, berarti memang untuk keperluan yang penting dan mendadak juga ya Bu. Nah, sebelum itu ini tentang protokol kesehatan dan pelaksanaan larangan mudik tadi kan mungkin Ibu dapat informasi dari mana nih Bu tentang larangan mudik tentang protokol kesehatan? Dari online sih ya, dari Dari medsos, online. dari HP ya, dari televisi, dari radio, kita lihat dari situ. Nah ya berarti banyak dari media online dan media-media massa tentunya. Suci sebersih Lebaran ini, keampunan keberkatan, bersaudara berpanjangan, ku syukurimu Rabbani anugerah. Nah untuk selanjutnya kan memang Lebaran di kala pandemi ini sangat berbeda ya Bu ya dengan Lebaran-Lebaran sebelumnya. Nah Ibu sendiri bagaimana perasaannya nih Bu menjalani Lebaran di kala pandemi? Sebenarnya perasaannya bukan sesuatu yang cuma dengan kondisi seperti ini ya udah kita jalan. Ini cuma takdir dari Allah, tidak ada satupun orang yang marah seperti ini. Ini yang paradok ya Bu, ada sedih juga, tapi tetap ada senang karena berkumpul juga ya Bu dengan keluarga. Bersyukur karena kita tetap sehat. Iya. Ya. Nah, selanjutnya Ibu mungkin bagaimana nih perasaan Ibu mungkin melihat orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan atau juga ada orang-orang yang nekat mudik nih Bu, perasaan Ibu? Kalau itu kita kesal ya. Iya. Kenapa? Sebagian kita sudah patuh dengan anjuran dari pemerintah. Iya. Tetapi ulah dari mereka, karena tahu dari ulah dari mereka kita juga terkena dampaknya, ya kan? Kenapa sih nggak ditaati aja dulu? Pemerintah membuat kebijakan tentu ada sisi positif dan negatif, itu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Ayolah berpikir bijak seperti ini, ya kan? Kesal sih, kalau tanya perasaan jujur saya Iya, kesal. iya. Atau juga kita yang tidak mematuhi protokol kesehatan saja bisa terkena, apalagi yang tidak mematuhi gitu, Bu. Nah tentunya Ibu saat Lebaran kemarin kita melaksanakan silaturahmi secara online ya Bu ya, tentunya dengan keluarga-keluarga yang jauh yang tidak berada di kota yang sama. Nah bagaimana perasaan Ibu untuk melakukan silaturahmi secara online ini? Jujur sebenarnya sedih, Iya. ya kan udah 2 tahun nih kan seperti ini kan. Sedih sih secara online karena momentum kita berkumpul bersama itu ya setahun sekali pas di bulan Lebarannya di Idul Fitri. Jujur keluarga saya nggak semua berada di Tanjung Pinang, ada yang di Malaysia, ada yang di Pekanbaru, ada yang di Jogja, ada yang di Bandung. Biasanya di momen Idul Fitri kita kumpul sama-sama pulang ke Tanjung Pinang, ya. Tetapi 2 tahun belakangan ini karena di masa pandemi mengharuskan kita menjaga jarak dan berada di rumah masing-masing, ya kita secara online. Tapi ya sudahlah, seperti apa yang kita katakan tadi, saya katakan tadi, ini semua udah takdir dari Allah. Kita harus menjalankan ini. Semoga ini semua segera
sembuh ya, segera sembuh kita bisa berkumpul kembali. Tapi ada rasa bahagia dan haru, bersyukur kalaupun kita tidak langsung berkumpul, tapi paling tidak kita bisa secara online, bisa melihat keluarga kita di sana sehat, ya say hello dari jauh, ya udahlah bersyukur, alhamdulillah kita bisa kumpul secara online. Iya, setidaknya ada bantuan juga, ada dukungan positif dari teknologi juga. Akhirnya kita bisa berkomunikasi secara online dengan orang-orang yang jauh dari. Lupakan semua sengketa, jalinkan rasamu hibah, kan berseri hari. Nah Ibu, ngomong soal lebaran kemarin Ibu, apakah mungkin Ibu beserta keluarga saat lebaran itu sudah mematuhi protokol kesehatan Ibu? Saya dan keluarga sudah menerapkan protokol kesehatan. Sepengetahuan saya dan anak-anak serta suami memakai masker, ya, mencuci tangan kemana saja kita berada, mau berkunjung atau apapun kita selalu mencuci tangan atau memakai sanitizer, ya. Terus juga kita menjaga jarak. Mungkin lebih menjaga sih sekarang ini untuk diri kita sendiri. Iya dong. Tentunya ya. Nah, ngomongin soal lebaran tahun ini di kala pandemi dan lebaran sebelum pandemi nih Bu, apakah ada perbedaan tradisi Bu antara lebaran sebelum pandemi dan setelah pandemi? Oh, tentu beda dong, ya kan. Ya, sebelum pandemi kan kita bisa bertatap muka, ya. Seperti yang jaga jarak tadi, yang nggak boleh mudik, ada yang nggak bisa langsung bertatap muka ya secara online. Walaupun misalnya kita berada di satu daerah yang sama, kita bisa bertatap muka, tapi menjaga jarak. Kalau dulu mungkin kan cepika-cepiki dan sebagainya ya, lebih aware kan. Kalau sekarang ini kan memang ada keterbatasan, tentu berbeda sekali. Nah, selanjutnya Ibu, apakah ini kan sudah lebaran tahun kedua ya Bu untuk pandemi ya, 2021, sebelumnya kan dari 2020 terus juga ada dalam pandemi ini. Nah, apakah ada perbedaan antara lebaran di tahun 2020 dan tahun 2021 ini? Kalau 2020 kita memang di rumah saja. Ya kan? Memang nggak boleh kemana-mana kan. Walaupun di satu daerah yang sama kita tetap harus di rumah saja. Sholat Id pun kita di rumah. Iya. Seperti tradisi kita tahun yang kemarin itu, setelah sholat Id ya kita makan ya karena di rumah berempat. Ya di sholat berempat, makan berempat, ya kan gitu kan. Ya hanya seperti itu. Setelah itu ya kita silaturahminya via online, ya dengan keluarga-keluarga lainnya. Jadi memang tidak ada kemana-mana. Pintu juga tidak dibuka karena memang tidak boleh kemana-mana dan di rumah saja. Sampai ke rumah orang tua pun kita tidak pergi, walaupun di dalam satu daerah yang sama, gitu kan. Nah, tapi di tahun yang ini, alhamdulillah agak terasa longgar, tetapi tetap mematuhi prokes, ya kan. Kita bisa berkunjung, tetapi kita memilah mana yang lebih harus atau yang mana yang lebih utama gitu kan. Nggak semua keluarga kan kita ramai, tetapi ini memang keluarga yang betul-betul keluarga inti yang harus kita sungkem misalnya gitu ya. Jadi ke rumah orang tua, jarak dari Tanjung Pinang ke Pulau Penyengat, rumah orang tuanya di Pulau Penyengat sekitar 10 menit kita pergi ke sana. Kalau tahun kemarin tidak sama sekali, jadi ke rumah orang tua pun tidak gitu ya. Tahun ini masih bisa, alhamdulillah kita pergi ke sana menyeberang laut perjalanan 10 menit, tetapi memakai kopong sendiri. Di charter ya? Iya, jadi tidak ramai-ramai, tidak bergabung dengan masyarakat yang lain. Itu adalah salah satu pencegahan dari kita, gitu ya. Seperti itu sih. Cuma ya bedanya ya di sungkeman mungkin ya, misalnya jabat tangan kan. Nah, biasanya kan kita jabat tangan, cium apa semua. Sekarang ya tidak. Iya. Kita harus mengerti satu sama lain. Iya. Nah, berarti